sebentar dong. begini, bukan Masa salah, salah? bukan salah pertanyaan dia, bukan salah. Matahari pertanyaan dia, kan cuman- benda, Yesus juga benda. Iya, Nah, iya. benda-benda Jadi ini, begini. benda-benda ini keluar dari Tuhan berupa apa? Itu aja dulu, simpel, singkat. Benda-benda Jadi, ini, benda oke, hidup, benda-benda. benda hidup berupa manusia dan benda hidup berupa matahari. Oke. Sekarang pertanyaan saya, benda-benda ini keluar dari mulut berupa apa? Keluar dari Tuhan. Oke, benda-benda itu keluar dari mulutnya Tuhan Yesus sewaktu dalam wujud Allah. Kenapa jadi inilah gilanya kau? Kenapa Iya, jadi mulutnya itu dia. Yesus? Itu ya, iya, Kenapa itu jadi? kalian tidak Ya, paham. inilah kau Jadi, lawarmu. Makanya saya Yesus diskusi dalam dengan orang wujud Kristen suka Allah. sekali menipu. Udah diam. Inilah kenapa saya itu paling benci diskusi sama Kristen ini karena memang suka menyesat menipu. Kok matahari keluar dari mulutnya Yesus? Pengen kau robek mulutnya wanita ini. Bodoh, bahlul, sombong, dongok, kuntil, bengek. Masuk ngelap aja senang. dalam wujud apa, Zuma? Bukan Gimana dalam wujud kemudian Yesus. matahari keluar dari mulutnya Yesus? Itu gua Dalam pengajaran wujud kayak gitu. Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Oke, dengarkan dulu. pengajaran Yesus kayak gitu, itu gimana? manusia yang keluar dari mulut rahim. Iya. Nah sekarang Sebelum pertanyaan menjadi sederhananya saya, Yesus, dengar, Sebelum tolong hargai menjadi diskusinya. Yesus, dia adalah Allah. Tolong dihargai diskusinya ya, jangan bengek, jangan dongok. Ya, dengarkan Kalau dongok dulu, jangan harus diskusi, menjawab. turun. Jangan diskusi kalau Anda dongok. Yesus itu benda, matahari benda. Dua benda ini keluar dari Tuhan dalam rupa apa dia keluar? Bisa-bisanya dia mengatakan matahari keluar dari mulut Yesus. Udah longor kali rupanya mulutnya itu. Sampai matahari bisa keluar. Kau juga ngomongnya kasar banget cuma. Kayak kau Saya punya kasar gimana, kepada orang tompel yang otaknya dongok, stupid. ya itulah buah-buah dari pengajaranmu. Enggak masalah. Kau debat sama saya sini. Boleh. Sekarang saya tanya samamu. Yesus dan matahari keluar dari Tuhan dalam rupa apa? Dalam bentuk apa? Logos. Apa logos itu? Firman. Firman kan? Berarti Logos. matahari logos. pada mulanya apa? Enggak, saya mau cerita tentang logos. Itulah kalian. Kalau diajarin untuk waras, kembali ke gila. Kau sudah mengatakan dua benda ini keluar dari mulut Tuhan berupa apa? Logos. Pakai bahasa tipu-tipu. Bilang aja firman. Dua benda ini keluar dari mulut Tuhan berupa firman. Nah, berarti kalau begitu matahari pada mulanya apa? Dengar Jawab. dulu, Cuma kau dengar dulu. Sebenarnya Ya, saya matahari percaya pada kamu. mulanya apa? Kau dengar dulu, jangan kau merasa Matahari menang. pada mulanya apa? Kau Silakan. dengar Juma. Sebenarnya begini, saya ketika kau membaca Alkitab pada mulanya itu saya percaya banget sama kau. Ketika kau belok-belokin ayat Alkitab, buang kita biasa. Kau yang membelokkan Di tuh ya, kok saya situlah pula yang kita percaya kau. Pertanyaan Makanya saya kau jelas. berusaha apapun. Pertanyaan Nggak ada saya artinya, jelas. Matahari itu pada mulanya apa? Belokin ayat Juma. Udah, kau ke neraka sana, kau ke neraka. Bilang Kan? aja kalau kau tidak sanggup hadapi, saya bilang. Tak apa-apa. Tak apa-apa. Kamu tinggal di tenda bokongmu sampai ke dapur gereja, tidak masalah pun. Kita cari orang yang agak sedikit bisa waras. Yang mau waras. Matahari, Yesus, dua benda. Oke? Dua benda ini keluar dari mulut Tuhan. Dalam rupa apa? Karena di dalam Yesaya 55 nomor 11. Firman yang keluar dari mulutku, ya, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum apa yang kulontarkan itu terjadi sesuai dengan apa yang aku mau. Begitu juga di Mazmur 339. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baik kali narasumber ya. Gak cukup rupanya saya di sini. Jadi ketika kemudian Yesus dan matahari kita bandingkan, dua benda ini dua-duanya keluar dari Tuhan dalam rupa apa? Itu aja pertanyaan saya. Tadi sudah ada yang mengatakan dalam rupa firman. Nah, itu udah pintar itu. Berarti matahari pada mulanya adalah firman. Yesus pada mulanya adalah firman. Sama kan? Sama. Firman itu bersama-sama dengan siapa tadinya? Allah. Dan firman itu adalah Allah katanya. Ya sudah, kalau begitu, kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Allah, maka matahari juga adalah Allah. Gitu cara belajarnya. Kenapa sih kalian itu susah kali waras? Hah? Kenapa kalian susah waras? Kenapa?
007 monitor. 007. Bang. Ya. Salam. Izin bang, di bawah bang. 007. 007. Tadi komentar. Ya, Indri siapa tadi? Siapa? Andri Windy. Anda kalau diskusi butuh kejujuran. Janganlah nggak jujur, terjadi keributan. Selamat sore. Sore. Sore ge. Ya, Kristen bang. Mau tanya. Kristen ya. Ya, Kristen bang. ya bang. Ya, Ya, 007 nih Islam Kristen. Ya, saya Islam. Saya daripada Sabah, Malaysia. Oh, abang Islam. Oh iya iya. Di bawah Orang Kristen nih, saya mau tanya. bang, di bawah dulu bang ya. Assalamualaikum. 303. 303. Ya, Islam Kristen bang. Islam bang. Islam di bawah bang. Assalamualaikum. Islam ditahan dulu bang. Islam tahan dulu bang. Oke, gas. maksud dari oten sesat ini apa bang? Hah? Belum mana Maksudnya dari cuma. oten sesat. Ada sesat. Ya, oten sesat. Belum mana mau cuma. Bentar. Sesat. Oten sesat, bang. Sesat Enggak, gimana ya bang? enggak. Dari bang. Bang, apa Katolik? Katolik apa Protestan bang? Tombak kalian tumpul. Tombaknya tumpul dari tadi malam 6 kali saya ditombak. Mati gue, kebal gue. Dan makasih teman-teman yang sudah kasih akun kuat ini ya, masya Allah. Ya, kenapa Kristen itu? Ini pertanyaan. Apakah Oten sesat? Nah, kalau kita melihat Bung di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, Yesus menasihati muridnya Yahudi agar waspada kepada penyesat yang datang kepada mereka memakai nama Yesus dan berkata akulah Mesias. Mereka ini akan menyesatkan banyak orang. Jadi Yesus menasihati orang Yahudi muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang kepada mereka memakai nama Yesus dan berkata akulah Yesus itu adalah Kristus. Pertanyaannya, siapa orang banyak yang memakai nama Yesus Kristus itu, yang menjadikan tokoh Yesus Kristus itu di luar Yahudi? Menurut saudara siapa bang? Kelompok atau komunitas yang banyak yang memakai nama Yesus Kristus sebagai tokohnya, sebagai orang yang dijunjung mereka, sebagai panutan mereka itu di luar Yahudi, itu siapa? Halo? Ya halo. Gak dengar suaranya. Nggak dengar bang? Yesus berkata, cek. Belum kedengaran? Belum. Bang Zuma kedengaran, G-nya aja yang bermasalah ini. Bang G bermasalah. Ih, kenapa nih? Bang Zuma kedengaran kok aman. Oh, alhamdulillah. Siapa tahu alasan aja berat. Berat pertanyaannya. Ge, aman ge? Ya, aman. Oke, lanjut. Jangan panik ge, tenang ge. Iya, Siap, gini siap, Bung. siap. Yesus itu kan pengajar. Ketika dia datang kepada Bani Israel, dia memperingati murid-muridnya Bani Israel agar waspada kepada penyesat, di mana penyesat itu memakai nama Yesus dan berkata Yesus itu adalah Kristus. Nah, siapa yang menggenapi nubuatan itu? Penyesat banyak yang memakai nama Yesus Kristus itu di mana? Di luar Yahudi, di Islam kah atau di Kristen? Ya bang, kalau menurut saya sih di Kristen bang. Nah, ini bagus ini saudaraku, ini jujur. Jadi yang dinubuatkan di sana, waspadalah kepada penyesat yang akan menyesatkan kamu, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti kalau misalnya ada 10 di dalam Kristen orang yang menyesatkan, 10 ini nanti masing-masing memiliki pengikut 10. Yang 10 memiliki 10, akhirnya sampai 2 miliar. Jadi banyak.
Jadi gimana? Apa tindakan Anda setelah tahu bahwa ternyata penyesat itu ada di kelompok saudara? Gimana dong? Sebenarnya sih Bang, ya saya itu gimana ya? Mau percaya dan tidak percaya, tapi gimana jadi bingung gitu Bang. Abang ini dari mana? Katolik atau Protestan? Katolik Bang. Oh, Katolik memang lembut hatinya dan lebih mudah dapat hidayah biasanya daripada Protestan. Nah, sekarang kalau misalnya Yesusnya menubuatkan datang penyesat dan penyesat itu ternyata berasal dari luar Yahudi, dan memang akal kita mengarahkan kita untuk tahu bahwa yang dimaksud di sini adalah kelompok yang Anda sebutkan tadi, yang Anda maksud tadi, yaitu Kristen. Seperti itu, Soalnya Bang. kayak gimana ya Bang, kalau macam pergi ibadah, kadang juga gimana ya, kayak bingung gitu mau berdoa kepada siapa. Iya, karena ada 3 di situ. Betul tak? Iya Bang, iya Bang, sebenarnya sih betul sih. Cuman kayak bagaimana iman saya ya mau mulai luntur juga, kayak nggak tahu gitu. Nah, tadinya Abang kapan terakhir ke gereja? Tidak pernah. Dah. Kadang pergi, kadang enggak. Gitu. Iya. Soalnya bingung Bang. Iya, jadi kalau misalnya Anda sudah mengalami kebingungan, sebenarnya itu sudah ada cahaya yang kemudian membuka tabir kegelapan yang dianut oleh saudara-saudara kita yang lain, yang dialami oleh saudara-saudara kita yang lain, karena mereka tidak memiliki kemudian pijakan untuk keluar dari lingkaran itu. Mereka akan ngotot mempertahankan ketidaktahuan mereka ketika kita datang menjelaskan, menguraikan duduk perkara yang sebenarnya mereka menganggap kita ini penyesat. Begitu. Nah, kalau saudara sekarang menjadi bingung, itu artinya otak yang ada di kepala Anda itu berfungsi. Karena Yesus berkata kepada muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang dengan memakai namanya dan berkata, "Akulah Kristus." Sedangkan satu-satunya kelompok yang datang kepada Yahudi, mengaku pengikut Yesus adalah Kristen. Sedangkan Hindu, Buddha, Islam tidak. Berarti kandidat yang dimaksud banyak orang ini ya Kristen. Iya, sebenarnya sih iya, betul juga Bang. Gimana ya, yang saya heran tuh Bang, waktu saya buka Alkitab itu, ya Bang, cek. Iya. Terus. Bang, iya. Saya waktu buka Alkitab itu, di situ kalau nggak salah di ayat 23, pohala itu Bang, pohala dan sama apa? Oliba Bang. Itu nggak masuk akal sekali itu Bang. Iya. Ya, jadi memang banyak. Jadi saya Gimana? di situ mulai bingung Bang. Kok di kitab suci ada seperti firman Tuhan yang berkata seperti ini Bang. Ini saya bingung Bang. Ya, Karena sebenarnya kalau saya jarang buka Alkitab Bang. Saya buka Bang, itu mulai bingung Bang. sama seperti saudara David ini, saudara David juga sudah mulai sedikit lagi dia bersyahadat. Si David jelek ini, anak terusir, tuh orang bingung. Kayak dia kayak orang bingung ya. Udah mau syahadat dia, udah mau syahadat David. Udah. Bang, apa boleh kalau sebelum masuk Islam kita cari tahu Islam? Boleh Bang? Iya, boleh. Boleh kan? Boleh. Abang punya TikTok nama apa Bang, biar saya ikut aja Bang? Bang Zuma 01 itu yang di atas. Yang ini Bang? Iya, betul. Bang J, abang tanya aja bang tentang Islam sekarang bang. Abang tanya aja selagi ada Bang Juma. Tanya aja abang yang ingin tahu tentang Islam. Silakan bang.
Iya bang, siap. Saya Yang juga membuat mau abang bertanya penasaran di Islam, tentang Islam gimana? Coba abang tanya aja langsung. Ya. Iya bang, saya senang sama teman-teman muslim saya bang. Soalnya mereka tuh kayak apa, ramah, tidak ada ada dendam sama orang itu. Kalau apa bang, biar diejek bang, hatinya sangat sabar bang, biar diejek bang, sumpah. Makanya saya di situ mulai senang lihat mereka bang, kayak mulai akrab, bergaul sama mereka. Kalau mereka pergi sholat, saya juga tidak mungkin kan saya tidak sholat ya bang, saya cuma lihat aja dari luar, tunggu mereka. Begitu bang. Saudara ini di kota mana? Saya di Weda bang. Weda, NTT. Maluku Utara bang. Oh, iya. Ya, Saya pelan-pelan Maluku Utara, aja Bang. belajar Islam itu pelan-pelan belajar Islam. Karena sebenarnya apalah anak gadis satu ini, ya Allah. Malah lebih. Alamak, berasa dunia miliknya sendiri dia. Ngapain dia? Nggak tahu. Dikira Ngecek seksi kodam. apa ya? Dikira seksi apa? Yuk. Jangan merokok. Aduh. Gimana nanti? Iya bang. Satu lagi bang, Iya. yang saya kagumi itu bang, waktu teman saya muslim tuh kalau pergi ibadah tuh pasti buka sendalnya, nggak pakai sepatu, harus bersih. Itu bang, yang bikin saya makin percaya bang, bahwa jalan satu-satunya itu jalan yang lurus. Masya Allah. Yesus juga melakukan hal yang sama. Makanya Yesus itu disebut juru selamat. Selamat itu kalau dalam bahasa Ibrani kan shalom. Shalom itu ya salam, salam ya Islam akar katanya. Begitu. Jadi kalau dikatakan Yesus juru selamat, berarti Yesus itu adalah juru Islam. Lagian di dalam kitab saudara di Ibrani 5 nomor 7, Yesus itu disebut orang soleh. Soleh itu kan julukan atau karakter yang dimiliki oleh umat Islam. Iya bang. Yesus tidak disebut Kristiani, tapi disebut soleh. Berarti dia adalah Islam. Maksudnya Islam di sini bukan seperti menjalankan syariat Islam yang ada di kami, enggak. Maksudnya Yesus itu adalah hamba Tuhan yang taat menjalankan perintah Tuhannya. Dan itu memang Yesus katakan di dalam Yohanes 8:29, Yohanes 14 nomor 31, kalau dunia harus tahu bahwa dia itu senantiasa mentaati segala apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Orang yang taat kepada perintah Tuhan itu disebut soleh atau muslim. Nah, Yesus mengatakan, aku tunduk melakukan apa yang diperintahkan Bapa. Yohanes 4 nomor 34. Berarti dia muslim. Aku berkata-kata apa yang diperintahkan Bapa untuk aku katakan. Berarti dia muslim. Perkataannya berdasarkan firman Tuhan, perbuatannya berdasarkan perintah Tuhan. Jadi dia muslim yang taat. Kami menyebutnya seorang yang soleh. Dan ternyata betul, di kitab Anda Yesus betul-betul disebut orang yang soleh. Dia menjalankan puasa bang, saya sudah pernah dengar ceritanya bang. Ya, Yesus pun berpuasa, Yesus pun sunat, Yesus pun sholat. Ya, lalu mengajarkan muridnya untuk berzakat. Apalagi Yesus bersyahadat. Itu semua ibadah-ibadah yang kami praktekkan itu Yesus pun praktekkan. Nah, sedangkan kata Yesus di dalam Matius 5-nya nomor 20, Yesus berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Berarti hidup setelah ahli Taurat harus agama yang lebih sempurna, harus agama yang lebih baik dari ahli Taurat, baru bisa masuk surga kata Yesus. Berarti bang, kalau yang pada zaman dulu tuh bang, yang memuliakan Taurat itu masuk surga ya bang? Iya, zaman Taurat, orang-orang yang menjalankan Taurat dengan baik, taat kepada Nabi Musa, menyembah hanya kepada Tuhannya Nabi Musa, ya dia masuk kelompok orang yang saleh. Yesus juga begitu. Pada zamannya Yesus, ketika ada pengikutnya mentaati dia untuk menyembah hanya kepada Tuhannya Nabi Musa, maka pengikutnya disebut soleh, orang-orang yang berserah diri. Nah, dalam kaidah Yudaism,
orang-orang soleh itu disebut sebagai anak-anak Elohim. Mereka pakai konsep itu, tetapi tidak merasa sebagai anak Tuhan. Mereka hanya mengatakan anak soleh itu apa, anak-anak Tuhan, anak Elohim. Kalau di Islam itu disebut kekasih Allah. Orang-orang yang disebut kekasih Allah, orang yang intim kepada Allah, orang yang akrab dengan Allah, orang yang senantiasa selalu berkomunikasi dengan Allah, sedikit-sedikit berkeluh kesah kepada Allah, ada masalah bersandar kepada Allah, ada kemudian sesuatu yang ribet, dia selalu mengeluh kepada Allah, curhatnya kepada Allah. Nah, itu yang disebut kekasih Allah. Itu yang disebut anak-anak Elohim kalau dalam pandangan Yudaism. Cuman segelintir orang, sekelompok manusia di tengah-tengah mereka menganggap anak Elohim itu sebagai Elohim itu sendiri. Makanya Allah tidak mau lagi memanggil hambanya dengan panggilan anak. Takut kemudian nanti dianggap sama seperti orang-orang Yahudi dan Nasara. Begitu. Padahal di Amsal 3 nomor 11 nomor 2, kenapa mereka dipanggil anak? Karena mereka itu adalah orang-orang yang tekun mendengarkan didikan Tuhan, sama seperti seorang anak yang tekun mendengarkan didikan seorang ayah. Nah itu. Jadi mereka dipanggil sebagai anak-anak Elohim karena mereka adalah orang-orang soleh. Tapi istilah itu tidak dipakai lagi, supaya jangan mengalami keadaan sama seperti Yahudi dan Nasara, yaitu menganggap bahwa Tuhan itu punya anak dan anaknya itu adalah Tuhan itu juga. Seperti itu, Bang.